Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau sembah dan puji Tuhan kita sebab Dia baik, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Sebab Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami mau nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih-Nya setianya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yeay. Haleluya, sama-sama beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada dan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Kau memberikan pengurapan baru Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya.
anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, kita sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami sembah Engkau selamanya. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Yesus. Oh, Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. One more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. One more time. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Shalom, puji Tuhan.
Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tetap terus menyertai setiap kita, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah online. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Memasuki minggu yang kedua bulan Desember, kami tetap percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tetap kuat menjalani semua hari-hari kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Biar Roh Kudus membukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Sementara kita sedang mempersiapkan diri kita masing-masing untuk merayakan Natal di rumah sementara ini. Kalau di gereja diadakan perayaan Natal secara online, jadi biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana kita menyambut Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang mempersiapkan hati dan hidup kita untuk merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Menurut protokol kesehatan masih belum diizinkan pergi ke kota selain Jogja. Yang tinggal di Jogja tetaplah merayakan Natal di kota Jogja, gitu ya. Kita akan bersama-sama bagaimana kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kelahirannya Yesus disebut Juru Selamat. Kenapa Yesus disebut Juru Selamat? Karena sebagai Juru Selamat, Ia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari ketakutan, membebaskan kita dari hukuman atas pelanggaran kita. Seperti yang tertulis di Matius pasal 1 ayat yang ke-21.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang sedang kita peringati hari kelahirannya pada bulan ini adalah Yesus Sang Juru Selamat. Dia disebut Juru Selamat karena dia datang untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Juru Selamat itu adalah Kristus Tuhan. Ia telah diurapi sebagai Mesias yang datang dari Allah dan Tuhan yang memerintah umatnya. Tidak seorang pun dapat memiliki Yesus sebagai Juru Selamat tanpa mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita menyambut Sang Juru Selamat dalam hidup kita? Belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dalam menyambut kelahiran Yesus. Yang pertama, belajar dari Yusuf. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Alkitab mencatat Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya ketulusan hati. Tulus hati. Jadi ketika kita menyambut Kristus lahir ke dunia ini, merayakan Natal di rumah kita masing-masing, bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus hati, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di mana Natal diperingati seluruh dunia, memperingati kedatangan Kristus ke dunia ini. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang tulus hati, yang punya hati yang tulus ketika melakukan segala sesuatu. Berikutnya kita belajar dari Maria. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika berita sukacita Natal itu disampaikan kepada Maria, yang pertama Maria gak percaya. Kenapa? Karena berita Natal itu bukan hanya berita sukacita, tetapi berita yang menakutkan juga buat Maria. Tetapi ayat yang ke-39 dari Lukas yang pertama dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Maria menyambut kelahiran Sang Juru Selamat adalah, Maria adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia memilih untuk taat, menerima apa perkataan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun ada resiko yang harus Maria tanggung. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dibutuhkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang taat melakukan perintah Tuhan. Di mana kita menyambut kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Bila kita boleh belajar dari pribadi yang namanya Maria, memilih untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan hari ini ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal di tempat kita masing-masing, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk kita lakukan segala sesuatu, taat saja kita lakukan. Yang berikutnya ada kelompok orang-orang Majus. Ketika kita masih sekolah minggu, kita selalu belajar tokoh-tokoh yang ada di peristiwa kelahiran Yesus gitu ya. Ketika menyebut orang Majus, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, berapa orang Majus yang hadir di dalam peristiwa kelahiran Yesus, pasti semua bilang 3 gitu ya. Padahal Alkitab tidak pernah menyebutkan jumlahnya 3, tetapi orang-orang Majus jelas banyak. Karena orang Majus sampai ke tempat Yesus lahir itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Kalau cuma 3 orang, sementara mereka membawa harta benda yang banyak, ya sangat tidak mungkin sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang pengajaran yang salah karena jenis harta benda yang dibawa ketika datang kepada bayi Yesus adalah emas, kemenyan dan mur. Dan itu disimpulkan 3 orang Majus, tetapi bukan. Orang-orang Majus. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan mereka. Bagaimana orang-orang Majus menyambut kelahiran Yesus? Mereka mempersembahkan harta benda yang mereka punya. Mempersembahkan harta benda yang mereka punya. Sudahkah kita memperingati, mempersiapkan diri, merayakan kelahiran Yesus dengan kita mempersembahkan apa yang kita punya? Tuhan tidak pernah minta kita untuk mempersembahkan apa yang kita tidak punya. Tapi persembahkan apa yang kita punya. Biasanya kalau kita merayakan Natal, kita lebih sibuk memikirkan kebutuhan kita sendiri.
Kita sibuk memilih baju yang akan dipakai untuk merayakan Natal gitu ya. Jadi kayaknya tahun ini kita nggak perlu membeli baju baru untuk merayakan Natal. Kenapa? Karena kita tidak merayakan di gereja bersama-sama. Kita merayakan di rumah kita masing-masing. Memakai baju yang ada saja gitu ya. Tetapi belajar dari orang-orang Majus yang datang menjumpai bayi Yesus, mereka mempersembahkan harta benda yang mereka punya. Yang berikutnya, tokoh yang ada di peristiwa kelahiran Yesus yaitu para gembala. Bagaimana para gembala itu segera pergi melihat bayi Yesus setelah mendengar malaikat menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus. Mari segera lakukan sesuatu ketika kita menyambut kelahiran Yesus. Ya, kesempatan kita untuk melakukan banyak hal dalam merayakan Natal. Dan kita boleh belajar bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Melalui kelahiran Yesus dan kematiannya yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Membuat kita boleh merayakan Natal dengan sukacita sekalipun kondisinya saat ini mungkin tidak bisa membuat kita bebas merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kuasa Roh Kudus yang sudah menguduskan dan manusia yang berbalik kepada Yesus akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Bagaimana juru selamat itu lahir bagi kita dan kita hidup oleh Dia. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita telah mati bagi dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati terhadap dosa setiap hari dengan cara mematikan perbuatan-perbuatan buruk kita. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu perbuatan buruk apa yang harus kita matikan. Supaya kita siap menyambut kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa kita sudah mati bagi dosa. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah persiapan kita untuk menyambut kelahiran Kristus, kita sadari masing-masing bahwa kita sudah mati bagi dosa. Karena Kristus sudah lahir dan mati untuk menebus dosa setiap kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menyambut juru selamat di dalam hidup kita? Yesus lahir di dalam hidup kita dan kita hidup oleh Dia. Yang kedua adalah kita harus menjadi hamba kebenaran. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Yesus sudah lahir di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi boleh menjadi hamba dosa, tapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita mentaati dengan segenap hati pengajaran-pengajaran yang telah diteruskan kepada kita. Seorang yang menjadi hamba kebenaran itu artinya tingkah laku dan perkataannya benar. Jadi apa yang kita lakukan dan kita katakan itu benar. Jadi tidak boleh melakukannya setengah-setengah, melakukan perbuatan benar tapi perkataannya tidak benar. Yang ketiga, bagaimana kita menyambut juru selamat di dalam kehidupan kita. Yesus lahir bagi kita dan kita hidup oleh Dia, yaitu kita meninggalkan manusia lama dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi Natal tidak berbicara tentang baju baru, tapi Natal berbicara tentang hidup baru di dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Paulus memakai istilah manusia lama dan tubuh dosa. Manusia lama ini istilah menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui, yang kehidupannya masih di dalam dosa. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita diperbaharui.
Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Kita tidak lagi memiliki hidup di dalam manusia yang lama, tetapi kita hidup baru di dalam Kristus. Istilah yang kedua yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah tubuh dosa. Istilah ini menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa. Sejak saat manusia percaya kepada Yesus, berarti kita tidak boleh lagi membiarkan cara hidup yang lama menguasai kita dan menguasai kehidupan kita sehingga kita tetap menjadi manusia yang lama tetapi tidak diperbaharui. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera menyambut Natal yang akan diperingati nanti tanggal 25 masing-masing di rumah kita. Tetapi saya percaya bahwa hati kita sudah terbuka. Yesus sudah hadir di dalam hidup kita. Jadi kita menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menerima Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kita mentaati apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerima Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena kita telah mati bagi dosa. Ketika Yesus menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Selamat mempersiapkan diri. Merayakan Natal di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi izinkan Yesus lahir di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Bagaimana kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau hadir, lahir di dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Kami tidak lagi hidup menjadi manusia yang lama. Tapi kami manusia yang baru, yang diperbaharui oleh Roh Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu Tuhan. Metrekan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami akan menyambut sukacita Natal yang kami akan peringati di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya kasih-Mu sudah hadir di dalam hidup kami. Yesus sudah hadir di dalam hati kami. Sehingga kami boleh merayakan sukacita Natal apapun keadaannya saat ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati setiap umat-Mu. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.